Terima kasih kepada STKIP Singkawang, Pendidikan Fisika Jaya Selalu. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan dan juga kenakalan siswa sekolah dasar yang banyak terjadi dan cara kita sebagai seorang guru atau pendidik untuk mengatasinya. Yuk simak! Permasalahan-permasalahan yang akan saya bahas pada video ini adalah yang pertama, tidak mengerjakan PR atau malas. Kemudian yang kedua, berkelahi, dan kemudian yang ketiga, suka mengganggu teman atau nakal. Kira-kira apa saja sih solusi yang dapat kita ambil atau kita lakukan sebagai calon pendidik dan juga sebagai seorang pendidik untuk meminimalisir, mengantisipasi, dan juga mengatasi hal-hal tersebut? Pertama, kita dapat melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Yang kedua, kita dapat menerapkan metode pembelajaran yang cocok dan juga sesuai untuk anak sekolah dasar. Nah, yang ketiga, kita dapat mengaplikasikan pembelajaran yang diselingi dengan permainan atau biasanya disebut dengan ice breaking. Kemudian yang keempat, kita juga dapat menerapkan metode pembelajaran dengan berupa gambar ataupun alat peraga yang bisa mereka lihat secara langsung di depan kelas. Karena anak sekolah dasar adalah rentan usia yang masih kanak-kanak. Jika mereka belajar dengan cara melihat, maka mereka akan lebih cepat tanggap dan lebih mengerti dengan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Kemudian yang terakhir, kita dapat melakukan konsultasi dengan anak tersebut dan kita membawa anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang positif yang ada di sekolah agar mereka lupa dengan kenakalan-kenakalan dan dengan hal-hal yang bisa membawa mereka terhadap hal-hal yang negatif. Nah, sekarang kita akan membahas sanksi-sanksi apa saja sih yang cocok dan juga sesuai untuk permasalahan-permasalahan dan juga kenakalan pada siswa sekolah dasar. Nah, untuk permasalahan yang pertama yaitu tidak mengerjakan PR. Kita dapat memberikan sanksi yaitu memberikan teguran kepada anak tersebut. Kemudian kita juga dapat memberikan tugas tambahan kepada sang anak agar mereka merasa jera dan tidak akan mengulangi kesalahan mereka lagi. Nah, yang perlu diingat untuk kita sebagai calon pendidik dan juga seorang pendidik, jangan pernah mengeluarkan siswa dari jam pelajaran atau dari ruang kelas. Hal ini banyak terjadi karena menurut saya, hal ini kurang efektif. Mengapa? Karena ketika seorang siswa dikeluarkan dari jam pelajaran atau dikeluarkan dari kelas, maka mereka akan ketinggalan 2 materi sekaligus. Hal ini akan memberikan dampak yang bahkan lebih negatif lagi dari hal sebelumnya yang ia lakukan. Nah, jadi harus ingat ya, jangan pernah mengeluarkan siswa dari jam pelajaran. Permasalahan yang kedua yaitu berkelahi. Kita dapat memberikan sanksi yaitu yang pertama memberikan teguran, kemudian kita juga dapat meminta siswa untuk meminta maaf di depan kelas dan berdamai. Nah, hal ini akan berdampak positif untuk mereka karena pastinya ketika mereka disuruh untuk berdamai di depan kelas, mereka akan merasa malu dan jera dan tidak akan mengulanginya lagi. Permasalahan yang ketiga, sanksi yang dapat kita berikan yang pertama, memberikan teguran. Kemudian yang kedua, kita juga dapat memindahkan posisi duduk anak. Sehingga kita lebih mudah untuk mengontrol anak dan juga anak pun akan lebih mudah untuk berkonsentrasi dalam belajar. Nah, hal ini juga dilakukan karena mungkin saja anak yang nakal tersebut dan mengganggu teman bisa jadi karena pengaruh dari teman sebangkunya, sehingga ketika kita memindahkan posisi duduk anak, hal ini mungkin saja
dapat mengantisipasi anak melakukan kenakalan dan melakukan kegaduhan dalam kelas.